Halo, berjumpa lagi bersama saya Faries di channel saya. Nah, teman-teman, di siang yang sangat panas ini, cerah banget di Bogor, lagi panas banget. Eh, Jika teman-teman lihat itu ada inkubator lama saya, sebenarnya pemberian dari teman ya, yang sudah berdebu, di atasnya juga sudah banyak kotoran tikus. Nah, ini rusak konslet kita sudah dua kali mengganti power supply-nya. Pada video kali ini saya akan mengajak teman untuk memperbaiki atau mungkin mengganti termostatnya Kang Ida ya, karena ini sistem modelnya yang lama. Nah, ini dia teman-teman, lihat sudah berdebu, banyak kotoran tikus. Ini kita sapu dulu biar nggak jadi penyakit bagi kita. Nah, ini termasuk sininya ya. Ini kita lihat apa bisa kita rekondisi. Ini pengetahuan bagi teman-teman ya, karena bagi peternak mungkin banyak yang menggunakan inkubator ya. Jadi kadang ini kan rata-rata produsennya di luar kota ya, itu juga bagi teman-teman di daerah ya. Nah, kalau dikirim untuk diperbaiki ini jadi agak susah ya. Jadi bagaimana kalau kita coba perbaiki? Nah teman-teman, ini karena banyak debunya, kita bersihkan ya. Saya menggunakan disinfektan ya. Bagi yang butuh disinfektannya juga boleh kontak saya. Nah, ini lap ya, terserah mau pakai ini kotor, pakaian bekas, mau pakai tisu, pakai koran, boleh bebas. Ini untuk menghilangkan kuman-kuman penyakit yang mungkin ada saja, dan biar lebih rapi ya, lebih bagus ya. Selanjutnya ini bagian depannya, ingat kalau yang kabel jangan disemprot dengan yang air ya. Jadi ini kita awaskan dulu. Nah, ini yang debu-debu seperti ini kita pakai kuas ya. Nah, ini kan ada komponen-komponen yang kotor, jadi kita semprotnya lain ya. Nah, untuk yang sambungan listrik, mau pakai kabel, mau pakai yang di saklar, yang di stop kontak, kalau ada berkarat, ada debu, bisa ini. Cuman dia tidak menghilangkan karat nih. Namanya kontak cleaner. Ya, ini tinggal ini namanya, saya pakai merek 3M. Nah, ini quick drying. Ini tinggal disemprot aja ya. Terserah mau yang quick mau yang ini. Nah, ini untuk menghilangkan kotoran, debu-debu segala macam. Karena kita tidak bisa semprot dengan disinfektan yang mengandung air, bisa konslet. Jadi pakai ini yang aman. Tuh kan, debunya hilang. Ini baunya kayak thinner ya. Ini bisa cari di toko-toko komponen listrik, atau kalau saya sih sekarang udah serba online ya. Tapi ingat, jangan letakkan di tempat panas, karena dia bertekanan gas, dia bisa meledak ya. Oke, tinggal kita tunggu saja sampai kering. Jika ada lagi perlu disemprot. Kalau perlu yang masuk ke dalam nih, kita pakai iniannya. Nah. Saya rasa cukup ya, tinggal tunggu kering karena dia quick drying.
dia cepat kering. Ini kita balikan lagi. Karena di sini panas, kita pindah ke yang adem ya. Ini yang adem nggak wajib ya, cuman biar kita nyaman aja dalam bekerja. Teman-teman, sambil nunggu ini kering, kita bisa lakukan yang lain ini. Karena sudah lama tidak saya pakai, jadi saya tutup. Jadi raknya ini kita keluarkan. Nah tuh banyak kotorannya, kita bersihkan aja dulu ya. Nah, untuk yang kotoran-kotoran kering ini, pertama ini kita pakai kuas ya. Terserah mau pakai kuas, kalau saya lebih suka pakai kuas ya. Nah, ini kebetulan ada pengkinya. Yang bagus pakai masker ya, biar nggak berdebu. Kalau sudah kering-keringnya ini, kita semprot lagi dengan disinfektan. Disinfektan ini juga saya pakai untuk kandang, ya karena sama sih. Bisa juga untuk cuci tangan. Ingat, jangan kena kontak listrik. Habis itu kita lap kering. Sekaligus mengangkat debu-debunya. Kalau sudah bersih ya, menurut teman-teman sudah bersih, ini kita balik untuk memudahkan pekerjaan. Nah teman-teman, biar lampunya nggak rusak, lebih baik kita copot ya, biar nggak putus, takutnya kebentur atau apa. Sayang, saya beberapa kali lampunya putus atau terbentur. Harusnya dari tadi ya, di awal ya. Nah, ini jika teman-teman lihat ada bercak-bercak, ini bercak-bercak jamur, ini harus dibersihkan ya. Karena ini bisa mengurangi daya tetas. Tuh. Semprot dengan disinfektan. Selanjutnya tinggal dilap. Usahakan sebersih mungkin ya. Semua sisi yang bisa dicapai. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan, kita sekarang baca rangkaiannya ya. Ini power, ini pernah saya ganti. Kita baca rangkaiannya. Jadi untuk memudahkannya, kita buka aja ya. Ini kita coba dulu nih awal-awal nih satu. Nah ini kan nih mengganggu nih kabel klemnya, biar kabelnya lebih longgar. Kita cabut pakai tang kombinasi nih. Nah selanjutnya di sini ada power supply adaptor ya. Ini pakai kabel pakai obeng plus, kita pakai obeng plus. Ada yang bilang nih ada yang bilang obeng plus, ada yang bilang obeng bintang. Ini kita buka nih. Biar nggak hilang, taruh di sini aja ya. Kita raba pelan-pelan. Nah ini ada lagi klem kabel yang menahan.
mengurangi pergerakan kita. Taruh aja di sini. Nah ini teman-teman, ternyata ada satu baut yang posisinya cukup sulit. Saya sadar kenapa model ini sekarang rangkaian ini tidak dipakai oleh produsennya, karena memang ribet ya. Nah ini tuh dia, ini power supply AC input, tegangan masuk 240 DC, DC inputnya 12 volt, AC 3 ampere. Ini adaptor ya teman-teman ya. Kalau kita dulu main game konsol Nintendo, Sega, ada adaptor colokannya. Di handphone juga charger itu sebenarnya adaptornya seperti ini, cuman dia outputnya adalah 5 VDC. Nah ini selanjutnya, ini coba dari sini. Ini ada dua kabel, ini dengan ini. Kabel ini jika saya tariknya ke sini, ke colokan sumber ke kontak, lalu yang satu ini di outputnya, larinya ke ini, kita tarik gini teman-teman. Nah ini kabel dari tombol saklar power ini nyambungnya ke sini, satu daya power supply ke alat adaptor ini, power supply ini. Kita buka di sini ya, kita buka. Nah jadi ini adalah dua kabel yang sebagai setrum utama. Nah nanti kita akan ganti dengan ini termostatnya yang lebih sederhana. Ini tadi lubangnya terlalu nggak sampai kabelnya, ini kabelnya pendek tuh, ini jadi kita pindah ke sini. Atau mungkin kalau yang ini bisa di bagian atas inkubator di sini ya. Ini saya coba di situ, udah maksimal. Nah ini tinggal sudah saya sambungkan nih, tuh, hitam ke tombol ini, sementara yang kuning ke lampu sini. Nah ini selanjutnya tinggal disolasi. Ingat pakai solasi untuk listrik ya, yang warna hitam ya, bukan yang putih ya. Ini tempatnya cukup sempit karena kabelnya pendek, jadi agak susah. Pastikan benar-benar tertutup ya. Nah ini teman-teman sudah saya solasi, walaupun karena tempatnya sempit jadi tidak begitu rapi. Nah bagi yang punya solder, disolder dulu biar sambungannya bagus. Terus mungkin kalau ditutupnya dengan kondom kabel ya, biar lebih bagus. Nah ini karena ini biar tidak mengganggu, ini kita buka aja, jadi bisa kita singkirkan ya. Nah jadi kan nggak mengganggu space-nya. Selanjutnya ini juga biar aman, ini juga sudah tidak ada listriknya, kita solasi aja. Nanti kita bisa ini kan ya, perbaiki lagi untuk pemutarnya. Oke, ini sudah. Selanjutnya langkahnya adalah kita coba apakah ini berhasil atau tidak. Kita pasang lampunya. Nah, ini lampunya sudah dipasang. Selanjutnya kita sambungkan ke catu daya. Sudah, coba kita hidupkan. Nah langsung kan 28 derajat Celcius dan lampunya langsung hidup. Tinggal kita tunggu ya, apakah di suhu settingan kita. Kemarin saya setting 38,5, dia mati ya. Nah teman-teman, ini sudah 38,4, kita setting di suhu 38,5 derajat Celcius. Kita lihat apakah ini dia bisa berfungsi. Termostatnya mati di suhu 38,5 derajat Celcius. Nah alhamdulillah ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah oke. Jadi pekerjaan kita hari ini sudah berhasil.
ini sudah kita bisa pakai lagi sebagai brooder box atau hatcher, itu sebagai waktu penetasannya di hari 18 sampai 21 dan 0 sampai 3 hari ya. Silakan, kita bisa menghemat daripada ini dibuang. Nah, ini kita juga tidak tahu ini apa namanya, termostat yang lamanya harus beli power supply lagi, harus beli ini dengan pakai ini saja lebih hemat satu ya. Oke, demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga menambah pengetahuan teman-teman. Nantikan video dari kami selanjutnya. Oh ya, jangan lupa subscribe ya, biar kami tambah semangat.